manajemen, salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita telah memasuki ke sesi materi selanjutnya, yaitu mengenai etika akademik kehidupan kampus. Di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara beradaptasi selama di kampus. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Etika mengirimkan email kepada dosen. Yang pertama, alamat email menggunakan domain unsil.ac.id. Jika tidak, alamat email harus dengan nama jelas dan gunakan foto untuk mempresentasikan identitas pengirim. Kedua, mengisi subjek dengan tepat. Ketiga, mengisi badan email singkat dan padat. Di antaranya, bahasa yang baik dan benar, buka dengan salam, identitas diri, tujuan singkat dan jelas, akhiri dengan terima kasih dan salam. Keempat, apabila melampirkan sesuatu, informasikan ke badan email dan beri nama lampiran dengan singkat dan sesuai. Kelima, pastikan penerima email adalah orang yang tepat. Keenam, membaca dan memeriksa ulang sebelum mengirim. Etika bertemu dosen. Yang pertama, berpenampilan rapi. Kedua, gunakan bahasa yang sopan. Ketiga, sampaikan salam. Keempat, perkenalkan diri mulai dari nama, NPM, mata kuliah yang ditempuh. Kelima, jelaskan keperluan secara ringkas. Keenam, gunakan kata ganti saya. Ketujuh, perhatikan waktu saat berdiskusi. Dan yang terakhir, sampaikan terima kasih. Tips produktif di rumah aja. Yang pertama, perbanyak membaca buku. Kedua, mengasah skill baru. Ketiga, ikuti diskusi online inspiratif. Keempat, menuangkan ide pada tulisan. Kelima, olahraga. Keenam, mencoba hobi baru. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan online. Tips belajar sehat di rumah aja saat pandemi. Pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Ketiga, manajemen waktu belajar. Keempat, jangan malu untuk bertanya dan berdiskusi. Kelima, penuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Keenam, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Ketujuh, jangan lupa olahraga. 8, perbanyak minum air putih. Etika menghubungi dosen. Pertama, perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Mengirim pesan sebaiknya pada hari dan jam kerja serta tidak mengganggu waktu beristirahat atau beribadah. Kedua, pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik dan teratur, bukan bahasa yang gaul atau alay. 3. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Karena salam adalah doa, contoh selamat pagi atau assalamualaikum apabila kedua belah pihak muslim. Keempat, ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dari kerendahan hati. Contoh, mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Kelima, pastikan Anda menyampaikan identitas Anda pada setiap awal komunikasi, seperti nama, nomor pokok mahasiswa, kelas, dan mata kuliah. Keenam, tuliskan pesan dengan jelas dan singkat. Tuliskan pesan secara jelas dan singkat agar tidak bertele-tele dan membingungkan. Ketujuh, akhiri dengan ucapan terima kasih atau salam sebagai penutup. Etika berinteraksi daring. Pertama, persiapkan perangkat komputer atau laptop. Kedua,
login dengan identitas nama lengkap dan nomor pokok mahasiswa sesuai dengan permintaan dosen. Ketiga, gunakan headset. Keempat, mute mikrofon ketika dosen memaparkan materi. Kelima, aktifkan video kecuali ketika tidak diminta oleh dosen. Keenam, ketika video diaktifkan, gunakan virtual background resmi kuliah daring yang telah disediakan oleh prodi. Ketujuh, izin chat kepada dosen ketika meninggalkan ruang interaksi. 8. Gunakan fasilitas atau fitur dengan baik dan bertanggung jawab. Kewajiban yang harus dilakukan mahasiswa. Pertama, registrasi administratif dan akademik setiap semester. Kedua, mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% dari kehadiran dalam perkuliahan dan wajib mengikuti praktikum 100%. Ketiga, mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus sesuai norma yang berlaku. Kelima, mengikuti kegiatan kurikuler yang menjadi prasyarat mengikuti ujian akhir. Keenam, mengikuti kegiatan Ombus, PBM, dan B2 Haki bagi yang beragama Muslim. Ketujuh, mengikuti Test of English Language Proficiency dengan skor minimal 400 yang diselenggarakan UPT Bahasa Unsil sebagai syarat mengikuti ujian akhir. Pelanggaran akademik ringan. Pertama, penyontekan dan atau perbuatan curang. Kedua, barang siapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik. Ketiga, barang siapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan. 4. Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan. 5. Barang siapa melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan. Pelanggaran akademik sedang. Pertama, perjokian. Kedua, pengulangan atas pelanggaran akademik ringan. 3. Barang siapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang. Keempat, tidak berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus sesuai norma yang berlaku. 5. Barang siapa melanggar peraturan akademik dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang. Pelanggaran akademik berat. Pertama, plagiat. Kedua, pemalsuan. 3. Penyuapan. 4. Penghinaan. 5. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang. 7. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat. 8. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat. 9. Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat.
Sanksi terhadap pelanggaran akademik. Pertama, sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan. Di antaranya, peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi ataupun tidak. Kedua, sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang. Di antaranya, dicabut hak izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Siliwangi paling lama 2 semester. Ketiga, sanksi terhadap pelanggaran akademik berat, di antaranya setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Siliwangi.